Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Kok bisa-bisanya ya, mungkin netizen bertanya-tanya, ada seorang YouTuber yang terkenal, ayahnya meninggal, kemudian katanya netizen itu mengeksploitasi kematian ayahnya untuk jadikan konten. Mungkin netizen belum membayangkan, ya, para pemirsa juga mungkin masih bingung kok ada orang yang seperti itu. Artinya sedikit-sedikit konten, semuanya konten. Ada juga dibandingkan dengan YouTuber lain yang istrinya keguguran itu dijadikan konten dan lain sebagainya. Karena pada intinya adalah sesuatu konten itu ini rahasianya ya. Suatu konten itu harus mengandung atau sesuatu yang bisa mengandung emosi pemirsa, penonton dan lain sebagainya. Ya, bagaimana bisa agar konten itu meskipun mungkin secara etika itu tidak pantas, tidak layak, tetapi intinya apa para pemirsa? Itu bisa mengaduk-aduk emosi penonton. Intinya sebenarnya konten seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai YouTuber yang mungkin sudah menabrak segala macam etika, silahkan buat yang pokoknya orang itu nonton jadi marah, atau orang itu nonton jadi sedih, atau orang nonton jadi gembira. Nah, emosi itulah yang kemudian dimainkan ya dalam membuat konten, sehingga konten apa? Konten itu apa ya? Yaitu ketika emosi dimainkan maka konten akan melejit, akan naik dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian konten-konten itu ya bisa penasaran. Emosi itu kan bisa senang, penasaran, kemudian khawatir, bahagia, sedih, kecewa. Nah, itu yang kemudian diaduk-aduk ya emosi penonton itu, sehingga penonton akan tertarik untuk mengikuti sampai habis, akan penasaran dan kelanjutannya mengikuti terus, karena yang dimainkan adalah emosi daripada penonton. Jadi emosi ini bukan berarti maksudnya adalah marah, tidak. Nah, di sini pula ya kita lihat ya itulah sebenarnya apa sih untungnya seperti itu ya, karena ada sesuatu di balik itu yang kalau video melejit tentu akan berbanding lurus dengan AdSense seperti itu ya, kalau katanya orang-orang yang sudah tahu tentang itu gitu. Jadi sebenarnya ya, dan yang kedua sebenarnya Anda bebas berbuat konten apa saja mengadu-adu emosi penonton, karena orang Indonesia itu adalah pelupa, pemaaf dan pelupa ya. Anda buat sesuatu yang nyeleneh, Anda minta maaf, orang lupa, tapi tetap ingat dengan Anda ya, konten kreator itu. Jadi masalah yang dulu-dulu itu udah lupa, udah dimaafkan. Itulah enaknya di Indonesia. Jadi Anda bisa melanggar etika, menabrak tata krama dan lain sebagainya demi konten, silahkan ya itu. Karena yang penting satu, bagaimana konten itu bisa melejit adalah dengan mengadu-ngadu emosi penonton. Anda bisa milih mau mengarahkan emosi penonton itu kepada marah, sedih, kecewa, bahagia, terus penasaran, terus dan lain sebagainya. Karena intinya adalah di situ. Jadi ini kembali kepada hati nurani para konten kreator sekalian, pada para pemirsa juga. Apakah menonton dengan nalar, logika, atau dengan perasaan? Kalau perasaan pasti akan kebawa terus, tapi kalau dengan nalar, menurut saya, kalau dengan nalar, dengan logika misalnya, menurut saya nih konten apa sih? Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya? Oh, tidak ada, sudah lewati. Tapi kalau dengan perasaan pasti akan kita, ya memang yang diserang itu adalah perasaan. Nah, semua konten seperti itu. Nah, ini kembali pertanyaan, apakah kita sebagai konten kreator itu tetap memegang teguh etika, moral ya, atau itu kita tabrak, yang penting kita menghasilkan sesuatu yang bernilai materi dengan sebanyak-banyaknya. Pilihannya adalah kepada Anda semua, kepada para penonton, kepada konten kreator, semuanya punya resiko tanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Menjadi cerdas adalah pilihan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.